Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada Ibu di pelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan yang ketujuh kali ini, Ibu membahas mengenai bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Dan pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Sama dengan persamaan kuadrat, tetapi berbentuk sebuah fungsi. Bentuk umumnya yaitu Vx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c sebuah bilangan real dan a tidak sama dengan 0, maka disebut fungsi kuadrat. Dengan fx sama dengan y adalah variabel terikat, sedangkan x adalah variabel bebasnya, a dan b adalah koefisiennya, dan c adalah konstantanya. Sedangkan grafik fungsi kuadrat disebut parabola, yang persamaannya ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Misalnya Gx, boleh ya, boleh pakai fx, boleh pakai gx, dan boleh simbol atau notasi-notasi yang lain, yang penting ada x-nya. Sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 adalah fungsi kuadrat dengan a-nya 1, b-nya min 4, sedangkan c-nya adalah 3. Lalu, jenis-jenis fungsi kuadrat. Jenis-jenis fungsi kuadrat itu yang pertama adalah jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b dan c-nya adalah 0, maka fungsi kuadratnya menjadi y sama dengan ax kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Yang kedua adalah jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, jika nilai b-nya bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0,c karena rumusnya ditambah c, maka y-nya adalah c. Yang ketiga adalah jika titik puncak ada di titik HK, maka fungsi kuadratnya menjadi y sama dengan a dikali x dikurang h dikali 2 ditambah k, dengan hubungan a, b, dan c dengan hk adalah sebagai berikut, yaitu h, k sama dengan tutup kurung min b per 2a, min b kuadrat dikurang 4 dikali c dikali a dikali c di per atau dibagi 4 dikali a. Selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Sebelum Ibu membahas mengenai langkah-langkah bagaimana sih cara melukis sebuah grafik, Ibu flashback ke belakang ya nak ya, flashback yang sebelumnya. Nah, di dalam jenis-jenis fungsi kuadrat ini ada beberapa jenis-jenis rumusnya. Jadi, yang Ibu sampaikan adalah maksudnya jenis itu adalah jenis rumus dalam fungsi kuadrat. Jadi, ditentukan dari nilai B dan C-nya atau dari simetrisnya. Selanjutnya adalah Ibu lanjutkan ke dalam langkah-langkah melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Dalam langkah melukis sebuah grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan sumbu simetris. Sumbu simetrisnya itu x sama dengan min b per 2
A. Yang kedua adalah menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Misalkan Y sama dengan 0, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Misalkan X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah C. Yang keempat adalah menentukan titik puncak Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4 kali A. Itu adalah dalam menentukan langkah-langkah dalam melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Jadi disesuaikan ya. Selain itu, terdapat ciri khusus dari grafik parabola dilihat dari fungsinya. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Dan jika sebaliknya, maka parabola terbuka ke bawah. Kemudian pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk D. Jadi D ini adalah diskriminan. Sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi disesuaikan kalau untuk menentukan fungsi kuadrat yaitu dalam diskriminan yaitu disesuaikan dengan soal-soal yang akan ditentukan ya. Jadi kalau soal dilihat dari soal-soalnya dulu. Keterangannya yaitu adalah dalam menentukan diskriminan, maka kita akan dapat mengetahui jika D lebih besar dari 0, maka fungsi kuadratnya memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Yang kedua adalah jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Yang ketiga adalah jika D kurang dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat ya, gambar-gambar atau bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat secara umum. Nah, untuk lebih memahami, anak-anak di rumah, Ibu akan memberikan contoh gambar-gambar ya. Contoh grafik atau parabolanya. Yaitu jika D lebih besar dari 0 atau A lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik terbuka ke atas. Jadi di dua titik ini 1, 2. Nah, itu ya. Jadi dia memotong. Nah, memotongnya tapi dia terbuka. Kalau D lebih besar dari 0 atau A lebih besar dari 0. Jadi dia agak turun ke bawah memotongnya. Tapi dia terbuka ke atas. Sedangkan D sama dengan 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Nah, dia menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke atas. Nah, dia terbukanya lebih tipis ya, memotong ke X-nya. Nah, kalau dia D-nya lebih besar dari 0, maka dia D-nya lebih besar dari 0 ya. Dia lebih ke bawah karena D-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau D-nya dia sama dengan dari 0, maka dia memotongnya lebih tipis. Jadi dekat ke 0. Nah, lihat ya. Ya. Bawahnya dia sejajar dengan angka 0 dan ini adalah D-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ini definit yang positif ya, dengan angka yang positif. Kalau yang positif dia terbuka bedanya. Kalau negatif dia dia ke bawah ya. Kalau dia positif dia ke atas gambarnya. D kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, tidak mengenai sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X, tapi dia terbuka ke atas. Nah, D-nya kan kurang dari 0 ya. Kalau 0 kan di sini ya. Nih, angka 0-nya ada di sini, di sumbu X. Dan makanya kalau D-nya dia kurang dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X. Dia mengambang ya ke atas. Nah, tapi dia tetap terbuka ke atas. Nah, sedangkan definit negatif atau dengan angka yang negatif yaitu dia terbuka ke bawah, yaitu
Jika D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka dia memotong ke sumbu X. Memotong ke sumbu X. Nah, D-nya lebih besar dari 0 tetap ya. Dia lebih jauh dari 0. Nah, angka 0-nya kan di sini ya. Nah, dia lebih menjorok ke bawahnya lagi ya. Dia terbuka ke bawah. Sedangkan D sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0. Dia menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, menyentuh ya, menyentuh sumbu X di satu titik. Terbuka ke bawah ya. Bedanya itu ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang positif dia ke atas terbukanya. Nah, menyentuh X. Nah, sama ya. Karena dia D-nya sama dengan dari 0. Nah, kalau dia definitnya negatif, maka tetap ya dia tersentuh ya, menyinggung sumbu X. Jadi sentuh ke sumbu X. Nah, sedangkan gambar yang ketiga adalah sama ya. Kalau dia D-nya kurang dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X. Dan jika D-nya kurang lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka dia sama, tidak mengenai sumbu X, tapi dia terbuka ke bawah bedanya ya. Jadi hampir dia sama, bedanya adalah ini adalah dengan nilai yang positif dan ini adalah dengan nilai yang negatif ya. Itu bedanya. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk lebih memahami, Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu contohnya adalah tentukan nilai A, B, dan C dari fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3 dikali 2x ditambah 5, yaitu fx dari min 2x kuadrat ditambah 3 dikali 2x ditambah 5 yaitu adalah min 2x kuadrat ditambah 3 dikali 2x adalah 6x. Masukkan ya. Lalu ditambah 3 dikali 5 adalah 15. Maka A-nya adalah min 2, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 15. Mudah kan ya? Contoh yang Ibu berikan ya. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Dan untuk memahami materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan satu tugas dan kerjakan di rumah ya. Tugasnya adalah tentukan nilai f-nya min 3 dari fungsi fx, yaitu s kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Selamat mengerjakan anak-anak di rumah. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.